Terakhir sebelum kita lanjut melakukan beneran bikin UI untuk halaman employee di sini, ada satu hal lagi yang saya rapiin adalah di sini antara label dengan inputan kita terlihat sepertinya nggak align secara vertikal ya. Ini labelnya seperti agak di atas. Kalau kita buka F12 pun kelihatan di sini bagian labelnya itu di atas nih kotaknya. Sedangkan row-nya itu sendiri setebal ini karena dia ngikutin tinggi yang paling maksimal yaitu adalah inputan kita. Itu kurang lebih sekitar 38,5 piksel di situ. Kelihatan kalau dari Chrome. Sedangkan label kita cuma perlu 24 piksel karena teks. Jadi saya pengen ini labelnya rata vertikal. Ada dua cara yang bisa saya lakukan adalah kalau di Bootstrap itu kita bisa row-nya kita lihat waktu generate row baik input maupun label di generate inputs. Nah, di sini waktu generate row pertama kali kita bisa pakai kelas yang namanya align item center. Align strip items karena banyak center. Ini otomatis akan membuat semua kolom di dalamnya, semua elemen di dalamnya itu item-itemsnya langsung itu alignment secara vertikal. Kalau kita perhatikan, kita coba refresh lagi. Nah, sekarang kelihatan lebih setengah ya, lebih vertikal di sini. Kalau kita lihat lagi sekarang label kita posisinya contoh di sini row-nya segini, labelnya di tengah-tengah nggak rata atas. Atau bisa juga kita pakai margin, pakai height 100% dulu di row-nya, tapi kerja dua kali sih. Jadi ada banyak cara kalau di Bootstrap, ada bisa kita buat ini jadi H100 dulu. Lalu untuk kolom-kolomnya, jadi untuk semua kolom yang kita bikin nih di input text segala macam nih, setiap kali kolom ini kita bisa masukin my auto kelasnya. Kita langsung aja coba tes di yang generate number ya. Jadi yang di generate number ini, kolom ini, coba kita refresh dulu. Ini masih rata atas, oke. Kalau kolomnya kita masukin my auto, maka dia harusnya otomatis akan rata tengah juga. Oh, belum jadi. Kolom oke, my auto, kolom yang di luar labelnya ya, labelnya yang mesti my auto juga. Jadi selain inputannya, labelnya juga kita mesti buat jadi my auto. Jadi baik kolom maupun yang baik semua kolomnya ya, jadi kolom yang label maupun kolom yang input harus kita buat jadi my auto. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita udah terlanjur setengah jalan seperti ini, udah terlanjur banyak kita bikin kolom-kolom untuk setiap generate inputs, harusnya lebih gampang kita pakai cara yang tadi, di mana row-nya kita masukin line item center. Kita coba tes untuk yang sisanya. Sekarang teks kita buka, hidden nggak usah ya karena nggak ada UI-nya. Teks kita buka, checkbox kita buka, radio button satu aja, select, datetime kita belum buat. Jadi kita coba tes di sini. Ups, setelah combo box ini sepertinya JavaScript-nya error. Kalau kita buka F12 konsol, nah ada yang error di sini. Kita coba lihat not a function. Ini seakan-akan RC form test input combo box-nya kayak belum di generate. Jadi waktu dia pengen bikin function di dalam combo box, dia kayak ngaco sehingga waktu dipanggil ini nggak jalan. Coba kita lihat lagi urutannya antara JS Global dengan yang JS dokumen ready. JS Global itu otomatis akan jalan duluan. My dokumen nunggu dokumennya kelar duluan. Oh iya jelas. Jadi di sini kita baru membuat elemen kita baru membuat variabel ini input berdasarkan nama input name yaitu si combo box name-nya itu saat dokumen ready. Sedangkan kita sudah mendefinisikan RC form fungsi reset dan populate-nya ini di JS Global. Jadi ini nggak jalan. Kalau kita bikin ini jadi dokumen ready juga, berarti ini dibuat dulu, baru ini urutannya di bawah. Harusnya ini menyelesaikan masalah. Ya, coba kita tes. Ctrl F5. Oke, jadi benar ya. Jadi
urutan antara JS Global dengan dokumen ready juga mesti make sense. Dokumen ready itu baru akan dijalankan setelah browser yakin bahwa baik JavaScript, baik CSS maupun HTML sudah terload semua, baru dia jalan dokumen ready-nya. Kalau sedangkan yang JS Global kita tes di sini, kita import di sini, di waktu kita menjalankan render itu dibuat di luar dokumen ready. Bahkan ini sebenarnya harusnya di atas ya. Kita revisi di atas. Jadi dia langsung pokoknya JavaScript baik dia udah load atau udah selesai atau belum, pokoknya kalau dokumen ready ada, kalau script ini ada otomatis langsung jalan. Jadi ini contohnya kita pakai di mana ya? Kita contohnya pakai di sewaktu bikin function untuk Ajax, oke. Kita pakai juga untuk, cuma itu doang ya? Kayaknya yang ini boleh kita masukin ke JS Ready juga. Saat kita membuat variabel global CRC formnya dan kita bikin array ininya. Oke, kita coba tes apakah ada yang error. Ya, sementara gitu dulu. Selanjutnya kita coba langsung pakai deh kelas-kelas form dan inputan ini yang udah kita buat untuk bikin UI yang ada hubungannya sama database waktu kita menginjak data. Kali ini kita akan coba bikin yang untuk employee. Untuk data employee, kita tutup dulu untuk form 999 dan kita kembali masuk ke 06 employee. Oke, di sini ada form search yang sudah kita buat. Ini saya komen dulu sementara. Lalu sudut pandangnya seperti ini. Kita lihat database kita, di mana di data employee ini kita kemarin itu bikin ada nama. Kalau kita mau future proof, pengalaman saya adalah nama-nama ini nanti kita bisa tarik mundur lagi ke yang namanya data orang, atau saya biasa bikinnya fake people atau fake person. Sudut pandangnya adalah kalau nanti ke depan misalkan kita punya data konsumen, data vendor, dan data karyawan, semua itu berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan orang. Jadi semua itu nanti ngumpul di fake people itu, karena bukan suatu hal yang nggak mungkin konsumen kita dulu sekarang jadi karyawan, atau karyawan yang sekarang besok jadi vendor. Jadi kita akan bermain-main di data fake people, istilahnya kayak data himpunan paling besar dari data KTP orang lah gitu. Bahwa nanti KTP tersebut adalah karyawan, KTP tersebut adalah vendor, itu nanti kita punya fake employee, fake partner atau fake vendor, dan fake people itu saling berhubungan. Jadi nama di sini nggak relevan, kita harusnya taruh nama orang itu di data fake people. Jadi itu yang akan kita coba buat dulu supaya kita nggak terlalu bongkar banyak nanti di kemudian hari. Oke, sementara data orang seperti ini saya bikinnya fake people. Anda mau pakai fake person boleh, fake individu juga boleh. Apa saja yang menurut Anda nama tabelnya make sense. Jadi di sini ada nama, lalu berhubungan dengan orang, saya masukin juga tanggal lahir, tempat lahir, nomor KTP, dan nomor NPWP. Selebihnya nanti kita akan kembangin lagi, misalkan kalau Anda pengen menyimpan agama, alamat, dan seterusnya, nomor handphone, nomor telepon rumah, dan seterusnya. Oke, jadi di fake employee ini harusnya kita punya reference atau foreign ID ke fake people. Jadi di sini harusnya bukan name, tapi people ID. Oke, kita coba save di ini, fake employee, fake people, berarti nama itu sekarang ada di people. Jadi, kalau kita buka halaman data employee kita, yang kita cari ini sebenarnya adalah nama people, bukan nama karyawan. Tapi data yang nampil di sini adalah data karyawan, relasi namanya ngambil dari fake people. So, kita coba bikin, karena datanya masih kosong, sekalian kita akan bikin form untuk nambah data employee dan otomatis bikin fake people-nya juga. Jadi di sini kalau kita lihat enaknya kita akan masukin tombolnya itu di belakang atau di depan cari ya.
Jadi terserah Anda mau taruhnya di belakang cari atau mau di depan cari. Saya bikinnya di belakang dulu aja. Jadi otomatis form kita untuk button ini perlu ada variabel atau properti tambahan di mana kita memungkinkan untuk bisa nambahin atau kita memungkinkan untuk memodifikasi tombol yang akan keluar seperti apa. Ya, jadi di button ini, di generate button, kita punya parameter, katakanlah kita sebutnya namanya adalah additional. Oke, S, dan dia adalah ngambil parameter yang sama juga additional. Kalau nggak ada, berarti dia array kosong. Jadi saat kita ngegenerate tombol-tombol ini, kita akan if di sini. If additionalnya itu adalah ada isinya atau enggak. Jadi kalau array kita bisa ceknya pakai count. Nah, kalau ada kita akan looping. Apa-apa saja yang perlu atau yang bisa kita lakukan, kayaknya sementara 3 variabel ini dulu. Ya, mau warna apa, nama functionnya apa kalau diklik, dan tulisannya apa. Jadi di sini kita punya lagi variabel kalau sudah, kita akan bikin seperti ini juga. Kalau tombolnya dikeluarkan maka seperti ini. Buttonnya, colornya di sini, functionnya di sini, dan teksnya di sini. Oke, jadi yang akan kita lakukan adalah di employee ini, di button, kita akan masukin satu parameter atau satu key array baru, additional. Dan ini merupakan sebuah array, di mana array pertamanya itu punya colornya primary aja, jadi saya nggak setting on click function. S nggak ya tadi saya buatnya? Enggak, jadi function aja. Itu sesuatu. Oke, terus sama ada teks. Oke, teksnya adalah add employee. Untuk on click functionnya saya pengen dia menampilkan form. Jadi di Kendo itu ada Kendo window. Saya akan bikin kita buat function kosong dulu aja. Fungsinya enaknya multiple ya. Jadi saya punya option untuk dia multiple. Seandainya kata saya pengen begitu dia klik manggil beberapa fungsi sekaligus. Jadi on click functionnya saya masukin misalkan adalah RC. Kalau biasa kita bikinnya form, maka saya pengen bikinnya ini adalah window. Dot namanya berarti add employee. Seperti itu. Dan jalankan fungsi misalkan center dan open. Nah, kalau Anda perhatikan di sini di functionnya ini udah ada tambahan ininya nih, karena saya copy paste. Jadi saya pengen ini nulisnya di depan, jadi ini nggak usah ditulis di sini. Jadi functionnya saya tulisnya kurung buka kurung sikunya di sini, kurung tutupnya di sini. Ya, atau ini sementara kita echo dulu deh, kita alert dulu aja untuk testing aja. Alert misalkan buka window form tambah karyawan. Oke, coba kita tes apakah tombolnya tergenerate. Oke, endpoint. Seperti kita bisa bermain di margin di sini. Jadi kita coba masukin margin aja kali ya button kita. Jadi button kita masukin misalkan margin 1.
Ya, seperti itu. Sementara gini dulu aja. Begitu ini kita klik, nothing happen karena coba kita lihat. Oh, click functionnya sekarang pakai S ya kita buatnya ya. Jadi ini kita benerin dulu. On click functions. Kalau nggak di define berarti ini harusnya array kosong. So kita mesti buat loopingan dari on click functionnya dulu. Oke, kurang lebih seperti itu. Berarti titik koma di sini udah nggak perlu. Oke, kita coba teks lagi. Masih belum bekerja dengan baik. Kita coba konsol F12. Kita lihat tombol ini on clicknya masih kosong karena kita lihat dulu on click functions ada S-nya. Oke, sekarang udah ada alertnya ya. Cuma kutipnya jadi ngaco nih. Kita coba lihat teks kita. Karena di sini udah pakai kutip satu, sedangkan di sini kita pakai kutip satu lagi. Jadi kita bisa pakai ini yang pakai HTML entities aja. Quote. Coba tes lagi. Oke, sekarang alertnya seperti ini. Nah, bisa ya. Titik komanya nggak usah. Oke. Jadi sekarang kita pengen attach tombol ini dengan Kendo window. Kalau kita lihat dokumentasinya, oke, ini adalah Kendo window, ya. Jadi kita kayak bisa punya window di dalam browser. Ya, padahal ini sebenarnya adalah pure HTML. Cara kerjanya adalah kita buat div. Kita hanya cukup buat div ini. Apapun isinya di dalamnya itu otomatis akan jadi body si window. Lalu si ID ini tinggal kita jalankan. Nah, seperti ini. Window optionnya bisa kosong atau kita bisa set animation of open seperti ini. Jadi simple aja sebenarnya. Jadi kita coba tes aja ya. Kita akan bikin ya, jadi dia defaultnya akan tertutup. Kalau dipanggil baru dia kebuka. Jadi di sini functionnya sekarang kita bisa ganti. Hati-hati kita jangan pakai single quote di sini. Adalah ini dot data kendo window. Kita tulis dulu aja ya, baru nanti kita benerin. Ini dot data kendo window dot center untuk di tengah halaman dan kita open. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Jadi ini kita ganti dengan HTML entities code employee Kendo window juga kita pakai HTML entities. Oke, kita coba tes. Ctrl F5. Kita cek konsol, ada yang ngaco is draggable is not defined. Jadi ini kita matiin dulu aja. Oke, customnya nggak usah, minimize, maximize, sama close. Atau pin juga ada sih sebenarnya, setahu saya. Oke, add employee, nah ini ya. Jadi sesimpel itu kita bisa bikin window di dalam browser pakai Kendo UI, simple banget caranya. Jadi sekarang tinggal perkara di dalam div ini kita bikin form. Kita bikin aja seperti ini. Kita lihat dulu hasilnya. Oke, agak sedikit berantakan. Ini bootstrapnya nggak jalan. Sepertinya ada JavaScript yang error. Kita coba cek di sini. Ctrl F12. Sepertinya oke-oke aja. Tanggalnya jadi berkali-kali. Oh, karena namanya semua sama ya. Jadi ini kita buat dulu. Kita coba sekali lagi.
Ini tambahnya malah di luar. Kita coba lihat apa yang terjadi. Oke, kita bermain dengan box sizing di sini. Untuk Bootstrap sama Kendo sedikit ada perbedaan cara mereka mengukur. Kalau Bootstrap itu biasanya setahu saya pakai border box, sedangkan kalau si Kendo itu biasa pakai content box. Jadi ini saya ubah semua kayak widgetnya jadi box sizing border box supaya Bootstrap kita row sama kontainernya berjalan semestinya. Lalu kita akan bermain di label di sini. Kita akan bikin label defaultnya. Kita bikin properti baru. Di sini ada label kolom di sini. Kalau di define maka dia akan ngikutin label kolom yang dari per inputan. Tapi kalau nggak ada kita ambil dari this label. Kolom. Dan kalau ini harusnya defaultnya kalau belum disetting maka defaultnya adalah 1. Jadi kalau kita pengen bikin labelnya semua defaultnya adalah kolomnya 2, kita bisa masukin di sini label dengan key baru namanya adalah kolom dan isinya adalah coba 2. Seperti itu, masih kurang lebar, kita gedein lagi mungkin 3. Masih kurang lebar 4. Masih kurang lebar juga. Kita coba cek apa yang terjadi. Oh, labelnya ada kelas kolom lagi di sini ya. Harusnya nggak perlu. Jadi ini kita benerin satu generate labelnya. Kita nggak perlu masukin lagi ini sebenarnya. Oke, karena udah diwakilin di kelas di sini. Oke, kita coba tes sekali lagi. Oke, kita coba balikin dulu ke 3. Ya, tetap nggak muat ya. Ya harus 4. Oke. Untuk cancel saya pengennya ini nutup window. So, yang kita lakukan adalah untuk cancelnya ID window-nya ini dot data window close. Nggak jalan, kita coba cek. Oke, kutipnya salah. Di sini kita benerin lagi, mesti pakai quote, nggak boleh pakai single quote. Ya. Nah, untuk menghindari yang HTML entities ini, which is agak susah ngelihatnya kalau kita lagi ngedebug, kita bisa akalin dengan cara kita sekarang bikin kelas untuk generate Kendo window. Di sini kita masih manual ya, HTML kita tulis sendiri. Jadi ini coba saya buang dulu kontainernya apakah bisa. Oke, sebenarnya bisa, nggak usah di kontainer lagi dalamnya ya. Jadi kita akan bikin kelas seperti kita bikin kelas form untuk ngegenerate. Kalau di sini ngegenerate form, maka di sini kita akan ngegenerate Kendo window, dimana ini adalah bodinya. Bodinya adalah kelas form di render. Jadi kita bikin dulu satu kelas baru, template-nya kita pakai aja. Untuk namanya adalah Kendo window. Lalu kita bikin Kendo Windows. Kayaknya nggak perlu label dan input ya. Jadi ini langsung begini aja. This dot data Kendo window
array kosong dulu sementara, sehingga di index.php kita perlu bikin rc kendo window sekarang. Ya, seperti ini. Oke. Lalu ada penutupnya juga, div, dan kita bisa masukin body, protected function set body. Nanti akan bikin variabel body, jadi this body sama dengan ini string body. Dan di dalam HTML-nya ini kita masukin si bodinya. Kita juga bisa masukin body dari sini, jadi if di setting params body iset, maka kita jalankan fungsi set body. So, untuk kita bisa mensimulasikan ini dan penutup serta script ini, kita sekarang bisa lakukan dengan cara render, lalu di JS global ada JS document ready-nya juga harusnya. Dokumen ready-nya harusnya adalah ini. Ini kayaknya lebih enak ditaruh di sini aja. Nah, seperti itu. Jadi ini nggak perlu. ID-nya ini. Kalau di sini kita window-nya kayaknya harus kita bedain mana yang form, mana yang kendo window. Jadi saya pengen nulisnya di depan sama-sama ini langsung ada kendo window-nya aja. Jadi kita tambahin di sini kalau form itu cuma begini, maka di sini saya tambahin kendo window underscore param id. Sedangkan kalau yang form itu form. Nah, seperti ini aja. Coba tes dulu ngaco nggak form kita. Iya, ngaco ya, form kita jadi ngaco semua. Ini kurang koma, ini harusnya ngaco. Nah, kita kembali lagi ke jalan yang benar. Oke, jadi sebenarnya nggak ada masalah ya kalau kita tambahin form di depan di sini. Jadi yang untuk yang window depannya kita kasih ke window seperti ini, supaya kita bisa punya ID yang berbeda-beda walaupun di depan sama-sama nama ID-nya adalah @employee seperti itu. Jadi untuk bisa punya kelas ini kita bisa sekarang bikin kendo window-nya seperti ini. Paramnya kita buat dulu untuk si kendo window. @employee juga ini nggak ada. Terus kita lakukan seperti ini. Ini window.
formnya adalah window, kita ganti. Terus antara kita bisa ngelakuin seperti ini, set body, kita masukin render dari si form ini. Kita perlu get HTML, berarti bukan get render ya. Ini kita taruh di bawah dulu. Jadi somehow form ini kita pengen bentuknya, outputnya bukan di render, di echo HTML-nya, tapi kita mau ambil HTML-nya. Jadi kita akan bikin satu fungsi selain render, kita akan bikin fungsi public function get HTML. Oke, atau get body aja karena nggak cuma HTML yang mau kita ekspor. Kita akan return render ini sebenarnya mau kita return, tapi bentuknya bukan echo. Kalau ini kan echo ya. Nah, ini kan kita echo nih, echo HTML, echo ya, seperti ini. Nah, sekarang kalau kita mau get HTML, berarti kita berarti render dengan echo ini harus kita pisah nih, karena saya perlu ini. Tapi saya nggak pengen ininya. Ini harusnya render, dan ini harusnya adalah generate form kali ya saya bikinnya. Kita buat namanya protected aja, function generate form. Yang dilakukan generate form adalah ini semua. Oke. Dan saat ngerender kita panggil fungsi this generate form, sehingga ini tetap jalan. Tapi kalau untuk mereturn get body, bedanya adalah kita generate form, tapi kita bikin variabel body di sini, isinya adalah HTML. Jadi echo ini kita ganti semua sama body. Jadi ini body, dan kita return bodinya. Gitu. Jadi kalau kita nggak mau di echo, kita cukup get body aja. Jadi di depan ini untuk bodinya si window kita bisa bikin form get body, bukan render. Nah, harusnya ini akan melakukan ini semua. Oke, hapus dulu. Ya, harusnya cukup seperti ini. Kita nggak bisa ngelakuin hal yang sama persis dengan tadi. Jadi ini nggak usah dibuka tutup, langsung parameter aja. Stylenya sementara saya taruh dulu di situ. Kita coba tes. Can do window, bukan window aja ya. Oke, set body dibilangnya protected, saya public. Ya, ada yang nggak benar. Kita harusnya punya struktur yang sama ya. Jadi di sini juga kita ada generate window, harusnya generate body deh, biar seragam juga. Generate body itu adalah ini semua. Oke, terus kalau render berarti ngelakuin ini semua. Generate bodinya si Kendo window. Jadi ini kita replace juga untuk yang form biar seragam. Generate form. Oke. Ini render echo HTML. Yes, global document ready. Yes, sepertinya cukup seperti itu. Coba sekali lagi.
Oke, masih ada yang ngaco. Window add employee, nah ini masih hardcode nih kayaknya. Oh ini ya, di sini nih. Di form kita, nah ini masih ngaco. Ini harusnya adalah ada window underscore add employee-nya huruf kecil. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, undefined tetap. Ini yang close. Jadi yang add-nya di sini open. Oke, masih error. Berarti untuk mengakses window kita bisa langsung pakai RC window ya. Ini nih. Nah, jadi kita bisa langsung Windows terus nama ID-nya add employee. Ini sudah langsung berupa window dan bisa kita langsung center open. Sama halnya juga dengan ini. Kita coba sekali lagi. Oh, namanya adalah bukan ada kendo underscore-nya ya. Ya, ada kendo underscore-nya. Berarti window underscore window underscore. Oke, coba sekali lagi. Masih belum benar juga. Ini harus saya balikin jadi data window. Sepertinya belum saya render ya. Ya, windownya belum saya render. Jelas tidak ada JavaScript-nya. Nah, ini baru ada. Ya, oke, sip. Iya. Oke, jadi begitu caranya untuk bikin kelas window versi saya.